Yang terhormat yang sama-sama kita hormati pejuang muda kita, sastrawan politik luar biasa, pejuang kita, mujahid kita nih, yang boleh dikatakan gak pernah lelah untuk berjuang membela kebenaran, terutama kebenaran di jalan dinullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi langkah pengacara muda kita, advokat kita Ahmad Hasinuddin. Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, diberikan rezekinya, dibahagiakan rumah tangganya, dan segala hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga alhamdulillah di tengah-tengah kita senior kita ada Profesor Dr. Egi Sujana, begitu juga ada Dr. Refli Harun, luar biasa pejuang media kita, pakar hukum kita. Begitu juga ada Babi Aldo, dan tak lupa bir utama daripada imam besar kita Bang Ajis Januar. Begitu juga ada luar biasa nih orang tua kita nih, senior kita yang biasa dipanggil Engkong Mahmud. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapat ridho, rahmat, ampunan dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Bang Ajis juga dari tadi Bang Eki Sujana, ini adalah merupakan yang realistis, yang harus didengar, karena semuanya berdasarkan daripada konsep konstitusi yang ada, bahkan penerapan konstitusi yang ada. Konstitusi ini harus saling sama-sama kita hargai. Kita menghargai konstitusi mereka, kita jalanin konstitusi mereka. Bahkan insya Allah dalam apa yang kita perjuangkan, insya Allah kita tidak pernah menabrak konstitusi. Dan kita tahu dan kita paham dan kita jalani, kita akan taat konstitusi selama konstitusi itu tidak berseberangan dengan ayat-ayat suci, saudara. Takbir. Ini menjadi pegangan kita. Silahkan Anda benar-benar mau ekspresikan, mau perjuangkan apa yang kita perjuangkan kebenaran, tapi jangan pernah menabrak daripada konstitusi, apalagi menabrak daripada ayat-ayat suci yang kita lihat apa yang dijalani oleh Gus Nur, begitu juga dengan Bambang Tri. Nggak ada menyimpang dari konstitusi, apalagi ayat-ayat suci. Yang dikedepankan oleh Gus Nur dan Bambang Tri menegakkan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang kita memang dituntut sebagai orang beriman. Dan kita insya Allah mudah-mudahan bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang insya Allah mudah-mudahan kejujuran dan kebenaran itu akan memenangkan perjuangan kita, saudara. Takbir. Ini pegangan modal kita, biar kita paham, kita tahu, kita bukan sembarangan menegakkan hukum. Kita mempunyai beban moral, dua beban moral. Beban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintahnya berupa ayat-ayat suci. Begitu juga kita beban moral, betul-betul kita menjaga yaitu konstitusi yang ada. Insya Allah kita taat prosedur. Apa yang kita perjuangkan nggak menyimpang daripada ayat-ayat konstitusi. Nah, ayat-ayat konstitusi ini ada mempunyai induknya, saudara. Pancasila itu ayat-ayat konstitusi. Ayat-ayat konstitusi itu, saudara, sejalan dengan ayat-ayat suci, di mana Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu sejalan dengan apapun yang ada kita perjuangkan, termasuk Muslim. Memang ada daripada ruang lingkupnya Indonesia ini dilindungi oleh ayat-ayat konstitusi, begitu juga Undang-Undang Dasar pasal 29. Apa yang kita jalanin ini kok tahu-tahu nggak kelar-kelar dikriminalisasi? Ulama kita, pejuang kita, penjahat kita bukan orang bego, saudara. Mereka berpendidikan, ada profesor, doktor di sini, ada pakar hukum di sini. Kok kita jadi pesakitan, saudara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan berpolitik yang sehat, saudara. Jangan politik yang zalim, kriminalisasi. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul secara konstitusi kita bisa jadi mainan mereka, bisa menjadi pesakitan mereka, saudara. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pembalasan yang lain, saudara.
Indonesia dirongrong terus dengan musibah, malapetaka, bencana. Kenapa? Rintihan orang-orang menegakkan ayat-ayat konstitusi, menegakkan ayat-ayat suci, saudara. Mereka zalimin, mereka kriminalisasi, saudara. Dan ini nggak pernah ada terjadi sebelum di zaman rezim-rezim sebelumnya, saudara. Jadi betul-betul kita prihatin saat ini, saudara. Kok justru yang bermasalah, saudara, itu mana? Kita mau lihat, saudara, kenyataannya, kebenarannya. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Itu doang. Kalau ijazah ada kelas, saudara, nggak lama-lama, nggak berbalut-balut begini, saudara, nggak makan korban, kita nggak jadi pesakitan. Kok kita menegakkan kebenaran jadi pesakitan, saudara? Ini yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, saudara. Di mana nilai kemanusiaannya, saudara? Di mana nilai keadilannya, saudara? Di mana nilai unsur-unsur ketuhanan, saudara? Katanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini udah gak beradab, saudara. Keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab harusnya tahu, paham, udah hatam. Penyelenggara negara, pimpinan-pimpinan tertinggi seharusnya sudah lolos penataran daripada kemanusiaan yang adil dan beradab, betul? Ini yang kita junjung tinggi. Keadilan itu keadilan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang perintahkan kepada kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil nggak cukup, saudara, tapi kita harus faktorkan baik. Baik secara apa? Baik secara akhlak. Kalau keadilan juga nggak secara akhlak, saudara, itu akan menyakiti. Bagaimana keadilan ini kita jalankan, dan juga bagaimana kita bisa berbuat adil, berbuat baik dalam keadilan, saudara. Nah, saudara, seharusnya ini menjadi pelajaran buat kita. Sudah lama kita menjadi pesakitan. Kalau Allah berikan balasan, nggak tanggung-tanggung, saudara. Institusi, saudara, ternyata institusi dipenuhi oleh oknum-oknum yang bobrok, saudara. Betul? Luar biasa. Kita nggak pernah bisa melakukan perlawanan secara frontal, tapi Allah tunjukkan bagaimana institusi itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, saudara. Bayangkan seorang polisi, saudara. Kok bisa seperti itu, saudara? Hati-hati, saudara. Kenapa? Karena mereka mempermainkan hamba Allah yang taat kepada konstitusi, yang taat kepada ayat-ayat suci, saudara. Hati-hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Memang kadang-kadang di dunia ini Allah nggak perlukan, Allah belum turunkan balasan langsung kepada kita. Akan tetapi di akhirat itu sudah pasti. Hati-hati. Orang-orang kezalimin ini, saudara, nggak ada, yaitu daripada hijabnya, sudah nggak ditutup. Mereka orang terzalimin merintih, dan ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah mereka merintih, saudara, Allah dengar, Allah akan memberikan pembalasan. Nah, ini sebagai renungan buat kita. Kenapa musibah, malapetaka, bencana silih berganti, yaitu menimpa negara kita. Nggak selesai-selesai kriminalisasi sama ulama. Sudah, musibah itu pasti, musibah itu umum. Ada musibah sebabnya manusia berbuat secara langsung, ada juga musibah disebabkan manusia berbuat secara tidak langsung. Ini renungan buat kita, ini akhir tahun muhasabah buat kita. Sayyidina Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di yaumul qiyamah nanti. Nah, kita renungin diri kita, introspeksi diri kita, saudara. Di akhir tahun, saudara, kapan lagi kesempatan momentum akhir tahun? Musibah di depan kita itu adalah introspeksi buat diri kita, peringatan buat diri kita. Allah berfirman, "Dhahara fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydinas." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia itu sendiri. Boleh kita lihat, saudara, manusia hakikatnya membangun, tapi ternyata merusak. Kita lihat pembangunan di mana-mana, saudara, tapi itu, saudara, hakikatnya merusak. Pembangunan di mana-mana, akhirnya lahan-lahan kosong ditutupi oleh bangunan. Akhirnya air nggak bisa menyerap ke bumi, saudara. Akhirnya banjir di mana-mana. Terjadi pembangunan gedung di mana-mana, bertingkat di mana-mana, gedung kaca di mana-mana. Ketika matahari memancarkan sinarnya, saudara,
Akhirnya matahari itu memantul kembali menghantam daripada lapisan ozon. Lapisan ozon rusak, terjadi global warming. Itu ulah tangan manusia sendiri. Dan banyak contohnya. Dan ada satu dari ulah manusia yang tidak secara langsung yaitu menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, dan tidaklah Allah timpakan musibah malapetaka, bencana kepada suatu kampung, kepada suatu penduduk yang mana penduduknya telah zalim. Gara-gara mereka zalim, saudara, gara-gara mereka berbuat kebatilan, berbuat kedurjanaan, ketika Allah murka, saudara, Allah nggak timpakan orang yang berbuat zalim saja. Ini peringatan buat kita. Dan Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna ladzi dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Jagalah diri kamu daripada fitnah, musibah, malapetaka, bencana yang tidak saja ditimpakan orang-orang yang khusus zalim di antara kamu. Gara-gara mereka zalim, saudara, pejabatnya zalim, pemimpinnya zalim, penguasanya zalim, saudara. Begitu Allah murka, bukan mereka saja Allah timpakan, semuanya rata. Ketika Allah murka, semuanya Allah nggak pilih kasih. Allah nggak pandang bulu, nggak pandang masjid atau gereja, kiai atau pendeta, anak-anak atau dewasa, pria atau wanita, habis. Lihat Cianjur, saudara, lihat tsunami, saudara, di Aceh bagaimana itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan murka. Nah, sebagai penutup, saudara, Polri juga telah menurunkan daripada instruksi daripada Kapolri berupa restoratif justice. Itu juga harus dikedepankan. Yang pertamanya juga kita harus menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Ini harus dikedepankan. Dan ini harus betul-betul dijalankan. Kok cepat banget urusan Gus Nur, saudara, yang akan mengungkap daripada yang namanya mengungkap, saudara, akan dibeberkan. Kita juga menunggu hasil, benar atau tidak. Itu doang sebenarnya, saudara. Kalau memang benar ada ijazahnya, ya sudah, saudara, selesai. Permasalahan nggak berlarut-larut. Justru yang kita cari nggak selesai, justru yang benar-benar ingin mengungkap kebenaran ini menjadi pesakitan, dikriminalisasi. Nah, ini kita khawatirkan dan ini kita prihatinkan, saudara. Ayo dong kedepankan praduga tak bersalah, kedepankan restoratif justice sesuai instruksi daripada Kapolri Februari tahun 2021 itu, untuk kita bisa mengedepankan restoratif justice. Jangan sampai semuanya asal laporan kita langsung cepat gercep, saudara, langsung diproses, sementara kita luar biasa sungsang sumbel daripada melaporkan daripada oknum-oknum penyelenggara negara, termasuk menteri agamanya, saudara, termasuk orang-orang, saudara, yang saat ini luar biasa banyak melakukan tokoh-tokoh daripada kelompok-kelompok pembela aliran sesat. Mereka sulit Indonesia ini seperti kebal hukum. Pemimpin-pemimpin penguasa ini sekebal hukum. Sudah Indonesia ini menjadi surga buat penista agama, bahkan menjadi darurat penista agama. Ini yang kita khawatirkan. Justru kita orang-orang yang betul ulama, saudara, pejuang-pejuang aktivis itu sejatinya oposisi, saudara, harus dihormati sebagai oposisi. Ulama harusnya memang mengkritisi, bukan justru menjadi yang di dalam. Ulama yang sejati mengkontrol, saudara. Jangan sampai dikriminalisasi para pejuang, para ustadz, para dai, saudara. Jangan dikriminalisasi. Hargai profesi mereka. Jangan juga ya itu untuk kita lupa kepada jas merah, tapi kita juga utamakan kepada jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jasa ulama 350 tahun berjuang melawan penjajahan. Tapi ketika merdeka sekarang, ulama jadi pesakitan. Negara apa ini, saudara? Ini yang kita prihatin, saudara. Nah, mudah-mudahan dikedepankan. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita, pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan buat Bang Haji Munarman. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kepada Farid Oqbah, Zain Anaja, Hanum Alhamad, dan lain-lain sebagainya, saudara, yang mereka diproses hukum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan, kesabaran yang insya Allah mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan-bosan membela mereka. Jangan pernah, saudara, lelah untuk mereka. Kalau mereka, saudara, para pembela penista agama, pendukung komunis, mereka nggak pernah lelah. Kalau mereka berani mati demi setan, saudara, insya Allah kita umat Islam, pengacara, advokat, lebih berani mati lagi ketimbang mereka, saudara. Takbir. Sallu ala Muhammad.